Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dan rekan-rekan pendidik semuanya, serta anak-anak sekalian ya, di dalam menghadapi lomba-lomba tahun 2023 ini, salah satunya adalah lomba Olimpiade Sains Nasional. Pada kesempatan kali ini channel Prahitno Berbagi membagikan ya file-file contoh-contoh tentang soal-soal prediksi ya, soal-soal yang sering keluar pada OSN dari tahun 2022 dan sebelumnya. Nah, untuk menghadapi OSN tahun 2023, terutama untuk jenjang SDMI, channel Prahitno Berbagi memberikan contoh soal-soalnya ya. Silakan ikuti terus video di channel Prahitno Berbagi tentang soal-soal OSN IPA ya, maupun matematika juga ada tersedia, baik jenjang SD, SMP, SMA. Baik, pada video ini kita akan bahas mengenai soal OSN IPA SD lengkap kunci jawabannya, persiapan Olimpiade Sains Nasional 2023. Nah, di sini tipe yang kedua ya, part yang kedua, contoh soalnya adalah tentang pertanyaan singkat ya. Mari kita ikuti bersama. Pertama, gema dapat digunakan untuk, nah gema ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur kedalaman air laut ya. Jadi gema digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. 2. Katak, lumba-lumba, sapi, paus, burung merpati, ular, dan salamander adalah contoh-contoh hewan bertulang belakang. Di antara hewan-hewan tersebut yang termasuk dalam kelompok mamalia adalah sapi, paus, dan lumba-lumba. 3. Sendi atau hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Misalnya hubungan antar tulang gelang, bahu, dan tulang lengan atas disebut sendi peluru ya. 4. Pada tumbuhan, pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh bagian tubuh adalah pembuluh kayu ya. 5. Berbagai usaha untuk pencegahan penyakit diantaranya adalah dengan memanfaatkan kuman yang telah dilemahkan daya serangnya yang disebut vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu untuk pencegahan ya, tetapi memanfaatkan dengan kuman yang telah dilemahkan. Jadi kuman yang dilemahkan ya dilawankan kepada kuman yang sedang melanda ya, menjangkit. Maka ini disebut vaksinasi. 6. Suatu saat kita melakukan gerakan spontan akibat reaksi terhadap suatu keadaan, misalnya saat kita tersengat api. Gerakan itu tiba-tiba dan tanpa kita sadari. Gerak yang dimaksud adalah disebut gerak refleks ya. Gerak yang tiba-tiba namanya gerak refleks. 7. Kayu yang terbakar mengubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Energi kimia menjadi energi panas ya. Baik. Nomor 8. Urutan sistem pencernaan pada burung pemakan biji adalah mulut, kerongkongan, titik-titik, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Nah, setelah kerongkongan adalah tembolok ya, tembolok. 9. Zat makanan yang berperan penting untuk pertumbuhan tubuh dan apabila kekurangan zat tersebut akan menyebabkan rakitis, tulang lemah,
hingga mudah bengkok. Zat tersebut adalah vitamin D ya. Vitamin D ini penting untuk pertumbuhan tulang ya. Karena bisa menyebabkan rakitis kalau kekurangan vitamin D. 10. Di antara bahan berikut, emas, perak, intan, baja, kaca, dan besi, manakah yang tergolong bahan ferromagnetik? Baja dan besi ya, jadi mudah untuk ditarik magnet ya. Nomor 11. Tulang sanggurdi, martil, dan landasan termasuk kelompok tulang pendengaran. 12. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara ya. 13. Perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru disebut perubahan kimia ya. Jadi perubahan kimia itu yang menghasilkan zat jenis baru. 14. Jika semua warna disatukan, maka yang timbul adalah warna putih ya. Kalau semua warna dicampur, maka akan menghasilkan warna putih. 15. Gas yang paling banyak dibutuhkan oleh polong-polong untuk mekanisme sintesis protein adalah titik-titik yang bersenyawa dengan membentuk garam-garaman di tanah. Apa itu? Nitrogen ya, gas nitrogen. 16. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 8 km. Jika dia naik sepeda dan hanya bersepeda waktu 30 menit, maka kecepatan rata-rata yang harus dia miliki adalah titik-titik kilometer per jam. 16 per jam ya. 17. Lisa mengukur suhu suatu zat cair dengan termometer Celcius. Ternyata terukur 95 derajat Celcius. Jika suhu zat cair itu juga diukur oleh Edo dengan menggunakan termometer Reaumur, maka suhunya akan menunjukkan 76 derajat Reaumur. 18. Kuman yang masuk ke tubuh kita akan dihancurkan oleh leukosit ya, atau sel darah putih. Jadi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan dihancurkan oleh leukosit atau sel darah putih. 19. Perambatan panas matahari ke bumi dengan cara radiasi ya. Jadi perambatan dari panas ya, sinar matahari itu ke bumi itu melalui cara radiasi. 20. Berikut adalah contoh tumbuh-tumbuhan: tebu, tomat, rumput teki, bambu, kacang panjang, dan padi. Di antara tumbuhan tersebut yang bukan kelompok monokotil adalah mana dan mana ya? Tomat dan kacang panjang itu tidak termasuk tumbuhan monokotil. Di sini ya sudah ada jawabannya, dan ini contoh soal ya. Contoh soal untuk OSN IPA ya, dalam bentuk pertanyaan singkat ya. Ini bisa dipelajari dan silakan anak-anak ya untuk mempersiapkan diri dan sering berlatih dengan menjawab soal-soal dan jawabannya ya. Dari channel Perino Berbagi selalu memberikan tentang soal-soal dan pembahasannya sehingga mudah dipelajari, dan Bapak Ibu guru juga mudah untuk membimbingnya sehingga anak-anak bisa terbimbing dan memahami materi sebagai persiapan untuk mengikuti OSN ya.
di tahun 2023 ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat soal-soal mengenai OSN IPA ya. Dalam hal ini soalnya bentuk jawaban singkat ya, pertanyaan dengan jawaban singkat. Baik, yang baru mendapatkan channel Reno Berbagi silakan subscribe, like, dan isi komentarnya serta share video ini ke grup WA baik guru maupun siswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video lainnya yang membahas mengenai contoh soal IPA ya, part 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 bagian dan 4 contoh. Dan untuk OSN contoh soal matematika, OSN matematika juga ada ya dari channel Reno Berbagi. Silakan yang membutuhkan silakan hubungi ke admin yang nomornya ada tertera di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.